Anatomi indera peraba adalah kulit. Kulit adalah suatu organ yang membungkus seluruh permukaan luar tubuh. Merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan seterusnya. Bagian-bagian indera peraba terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Di dalam lapisan-lapisan ini terdapat berbagai reseptor saraf yang memungkinkan kulit mendeteksi rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Bagian indera peraba yang pertama adalah epidermis, lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari lingkungan luar seperti bakteri dan sinar ultraviolet. Lapisan ini juga mengandung sel-sel seperti melanosit yang menghasilkan pigmen melanin untuk warna kulit. Yang kedua ada dermis, yaitu lapisan tengah yang mengandung berbagai jenis reseptor saraf, pembuluh darah, dan kelenjar. Ujung-ujung saraf di dermis ini bertanggung jawab untuk merasakan berbagai sensasi termasuk sentuhan ringan, tekanan, dan suhu. Terdapat juga kelenjar keringat, sudoriferus, dan kelenjar minyak sebasea di dalam dermis. Yang terakhir adalah hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan lemak. Fungsi utamanya adalah sebagai cadangan energi, pelindung dari benturan, serta membantu menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Jenis reseptor indera peraba kita dikendalikan oleh jaringan luas ujung saraf dan reseptor sentuhan di kulit yang dikenal sebagai sistem somatosensori. Sistem ini bertanggung jawab atas semua sensasi yang kita rasakan seperti dingin, panas, halus, hujan, tekanan, geli, gatal, nyeri, getaran, dan masih banyak lagi. Dalam sistem somatosensori terdapat 4 jenis reseptor utama, yaitu mekanoreseptor, termoreseptor, dan reseptor nyeri. Yang pertama ada reseptor sentuhan atau mekanoreseptor, yaitu berfungsi sebagai atau mendeteksi tekanan ringan, getaran, dan sentuhan halus. Jenis-jenisnya terdiri dari corpuscle Meissner, yaitu peka terhadap sentuhan ringan dan getaran lembut. Banyak terdapat di ujung jari, bibir, dan telapak tangan. Yang kedua, corpuscle Pacini atau Pacinian corpuscles, yaitu peka terhadap tekanan kuat dan getaran dalam, serta terdapat di lapisan kulit bagian dalam. Yang ketiga yaitu corpuscle Ruffini, dengan peka terhadap tekanan yang berlangsung lama dan terjadi pada peregangan kulit. Yang keempat, ujung saraf Merkel atau Merkel disc, yaitu peka terhadap sentuhan halus dan tekstur permukaan benda. Yang kelima, ada ujung saraf bebas atau free nerve endings, yaitu berfungsi untuk mendeteksi tekanan besar dan nyeri ringan.
Lanjut untuk reseptor yang kedua, terdapat reseptor suhu atau termoreseptor, berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu pada lingkungan sekitar. Yang terdapat dua jenis reseptor suhu, yaitu yang pertama reseptor panas atau Ruffini endings, ya, berfungsi atau aktif ketika suhu meningkat. Yang kedua yaitu reseptor dingin atau Krause and Bulbs, aktif ketika suhu menurun. Reseptor yang ketiga yaitu reseptor nyeri atau nociceptor, berfungsi untuk mendeteksi rasa sakit akibat rangsangan berlebih seperti tekanan kuat, suhu ekstrim, atau kerusakan jaringan. Reseptor ini terdapat di ujung saraf bebas yang tersebar di seluruh tubuh. Fungsi utama indera peraba. Yang pertama, merasakan sentuhan, tekanan, dan getaran. Memungkinkan kita membedakan tekstur objek seperti kasar atau halus, serta merasakan tekanan saat memegang sesuatu. Yang kedua, mendeteksi suhu, membantu kita merasakan apakah suatu objek itu panas atau dingin. Yang ketiga, mengenali rasa sakit. Reseptor khusus dapat mendeteksi cedera atau kerusakan pada tubuh, sehingga kita bisa bereaksi untuk melindungi diri. Yang keempat, perlindungan tubuh. Sebagai organ terluar, kulit melindungi organ bagian dalam dari berbagai ancaman eksternal seperti cedera dan infeksi. Yang kelima, mengatur suhu tubuh. Kulit memiliki peran penting dalam mengatur suhu tubuh agar tetap stabil, misalnya melalui keringat. Yang keenam, mendukung perkembangan kognitif dan motorik. Terutama pada anak-anak, indera peraba berperan penting dalam perkembangan kognitif dan keterampilan motorik melalui eksplorasi tekstur dan bentuk. Gangguan pada indera peraba. Yang pertama ada anestesia. Anestesia adalah keadaan di mana kulit kehilangan kemampuan sepenuhnya untuk merasakan rangsangan, baik sentuhan, suhu, maupun rasa sakit. Penyebabnya cedera pada saraf sensorik, penyakit seperti lepra atau kusta, dan pengaruh obat bius. Kedua ada hipoestesia. Hipoestesia adalah keadaan di mana kemampuan kulit untuk merasakan rangsangan berkurang, namun tidak hilang sepenuhnya. Penyebabnya gangguan saraf perifer akibat diabetes mellitus, kekurangan vitamin B12, cedera pada saraf akibat tekanan atau trauma, dan gangguan aliran darah ke saraf. Ketiga ada hiperestesia atau sensitivitas berlebih. Hiperestesia adalah di mana kulit menjadi terlalu sensitif terhadap rangsangan ringan, sentuhan kecil bisa terasa nyeri atau sangat tidak nyaman. Penyebabnya adalah luka bakar ringan, gangguan saraf akibat infeksi atau trauma, dan gangguan psikologi tertentu. Keempat, parestesia atau kesemutan dan rasa geli, yaitu di mana munculnya sensasi seperti kesemutan, tertusuk-tusuk, terbakar, atau geli tanpa ada rangsangan nyata dari luar. Penyebabnya adalah tekanan saraf karena posisi tertentu, gangguan aliran darah, kekurangan vitamin B kompleks, dan kerusakan saraf akibat racun atau alkohol. Kelima, dysestesia atau sensasi nyeri abnormal, yaitu di mana rasa nyeri yang timbul akibat rangsangan normal, misalnya sentuhan ringan, terasa sangat sakit. Penyebabnya adalah cedera atau kerusakan saraf akibat trauma dan gangguan sistem saraf pusat, misalnya pasca stroke. Yang keenam,